Halo semua, kembali bersama saya Umi Kalsum, mahasiswa Steyal Ghazali Baru semester 5, NIM 2021-1043, jurusan Administrasi Publik. Kembalinya saya di sini untuk membahas mengenai apa itu Sistem Informasi Manajemen. Apa sih itu Sistem Informasi Manajemen? Mungkin banyak di antara kita atau teman-teman sekalian yang belum tahu atau bahkan sudah ada yang pernah mendengar tentang hal tersebut. Di sini saya akan membahas yang pertama 3 komponen penting, yaitu sistem informasi dan manajemen. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Yang kedua, informasi. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan, informasi yang dapat direkam atau ditransmisikan. Yang ketiga, manajemen. Manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian. Yang ketiga, maksudnya sistem informasi manajemen, pengertiannya yaitu suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Adapun tujuan utama dalam sistem informasi manajemen yaitu untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis seperti layanan, biaya produk, dan strategi bisnis. Sistem ini digunakan untuk melakukan analisis sistem informasi dan penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Adapun salah satu indikator penting dalam sistem informasi manajemen yaitu pengembangan untuk perusahaan digital. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengembangan. Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan sosial, dan demografis. Tujuan pengembangan adalah untuk peningkatan dan kualitas hidup penduduk dan penciptaan atau perluasan pendapat daerah setempat dan peluang kerja tanpa merusak sumber daya lingkungan. Adapun jenis-jenis pengembangan, yang pertama pengembangan secara informal. Apa sih itu pengembangan secara informal? Yaitu suatu proses di mana seorang karyawan atau yang berkeinginan untuk usaha sendiri tanpa tuntutan dari sebuah perusahaannya untuk mempelajari mengenai literatur yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatannya sekarang ini. Adapun pengembangan secara formal. Sedangkan pengembangan secara formal adalah suatu proses di mana seseorang karyawan diberi tugas atau oleh perusahaannya untuk mengikuti pendidikan atau latihan baik yang dilakukan di perusahaan maupun dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, seperti perusahaan melakukan upaya pengembangan tersebut karena tuntutan pekerjaan saat ini atau masa mendatang. Selanjutnya, pengertian perusahaan digital. Perusahaan digital adalah badan usaha yang bergerak dengan menggunakan sistem elektronik. Alhasil, sistem informasi akan jauh lebih cepat, sehingga kamu bisa mendapatkan informasi tentang kondisi internal maupun eksternal perusahaan dengan lebih mudah. Secara umum, perusahaan digital akan menyelesaikan proses bisnis mereka melalui jaringan digitalisasi. Hasilnya, perusahaan dapat mendeteksi dan merespon perubahan lingkungan secara tepat. Selain itu, perusahaan jenis ini juga lebih mengutamakan kepuasan pelanggan mereka. Adapun kelebihan perusahaan digital, yang pertama pemanfaatan teknologi yang cepat, yang kedua jangkauan yang luas, yang ketiga berkaitan erat dengan media digital, terus yang keempat memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, lalu yang kelima analisis dan pengumpulan data yang teratur, lalu selanjutnya produktivitas yang tinggi, manajemen sumber daya yang tinggi, serta komunikasi yang lebih mudah.
Adapun kekurangan dalam perusahaan digital tentu ya, yaitu tingginya persaingan. Ketergantungan pada teknologi membuat atau melibatkan banyak aplikasi tambahan. Adapun masalah keamanan dan privasi, umpan balik yang negatif, tentu itu menjadi kekurangan dari perusahaan digital tersebut. Terus apa sih dampak dari digitalisasi itu? Dampaknya yaitu perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan dan dalam berbagai dimensi, termasuk pertumbuhan, model bisnis, lanskap industri, struktur value chain, investasi, produktivitas, konsumsi, pekerjaan, keterampilan, sifat pekerjaan atau aturan persaingan, dan bagaimana bisnis dijalankan. Adapun kita akan menyoroti beberapa dari dampak ini secara lebih rinci. Yang dapat saya simpulkan dari materi ini yang saya paparkan yaitu pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografis. Perusahaan digital adalah badan elektronik, salah satu bagian penting dari pengembangan strategi bisnis di era digital saat ini. Penyederhanaan sistem pembayaran, seperti apa yang kita ketahui, sistem bisnis melakukan proses pembayaran setiap harinya, baik dengan mitra maupun dengan konsumen. Jadi, pengembangan perusahaan ini sangat berpengaruh ya di era sekarang ini, yang dimana kita mengetahui bahwa saat ini atau di era saat ini banyak orang atau perusahaan yang lebih ketergantungan kepada teknologi perusahaan digital karena akan lebih mudahkan pekerjaan, akan lebih mudah dikontrol, akan lebih mudah dilakukan dan diselesaikan jika memang ada masalahnya. Baik, itulah tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.